Selamat siang Bu Eliza. Kenapa nih? Ibu kok kelihatannya ada gelisah? Iya, izin Pak, kalau Bapak ada waktu, saya mau ngobrol-ngobrol sebentar nih, ada hal yang ingin saya bicarakan dan kayaknya perlu solusi secepatnya nih dalam waktu dekat gitu. Oh, bisa. Oke, oke, baik, baik, baik. Boleh, boleh. Mau di mana nih ngobrolnya? Di ruangan saya atau di taman aja? Oh, bolehlah di taman kita biar Oke, lebih santai anak-anak Pak. masih, oh iya boleh. Siap, siap. Ayo kita ke sana. Iya, Mungkin anak belum juga istirahat. iya, Boleh. iya. Baik. Jadi gini nih Pak, Ya, ya. Gimana, gimana, eh, gimana? saya kan posisi sebagai PLH di sekolah lain, tetapi Ya. kebetulan saya uh, lulus dalam seleksi guru penggerak, Hmm? tetapi pada prakteknya saya masih mengajar di sekolah asal saya sesuai dengan data Oh Dapodik ya. seperti itu. Ya, ya. Nah, beberapa dari awal saya mempelajari modul 1.1 hingga saat ini Hmm? 2.2 ya. Banyak sih yang ingin saya share dengan kelas yang saya pinjam, yaitu kelas Oh, oh. 5B. Saya Oke. tuh ingin ada perubahan karena memang dari awal Oh. ya seperti itulah, guru tuh masih mengajar seperti zaman dulu ya. Hmm. Uh, Oke. yang Ya, pertama bisa. belum belum dia menerapkan untuk diagnosis kebutuhan siswanya, kebutuhan Ah, belajar siswanya begitu. ah, Kemudian masih menerapkan hukum, walaupun kemarin kita kan sudah diseminasi hmm? tentang budaya positif, Ya. kemudian praktek segitiga restitusi. Kenapa saya bilang kok masih? Ketika saya kembali lagi ke situ kan saya tidak full 1 minggu Pak. Jadi 1 minggu itu 3 hari saya di sekolah tempat saya, Hmm. tambahan 3 hari di sekolah SD Sukatani. Jadi gini Ketika gini. saya Kalau kalau yang bisa saya tangkap tadi, gitu, sebenarnya mungkin dalam jangka waktu dekat nih, kita mau coba mengurai lagi. Kira-kira dari proses pembicaraan kita ini nanti, apa yang ingin ibu dapatkan? ya saya pingin gimana ya? Saya pingin tahu menemukan strategi bagaimana saya mengajak rekan guru. Yang pertama sih guru tempat saya pinjam kelasnya, kemudian alhamdulillah bisa berdampak dengan guru yang lain untuk bisa menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian menerapkan budaya positif yang paling utama itu membuat kesepakatan kelas, kemudian menerapkan posisi kontrol manajer di kelas gitu kan. Iya. Selama ini kan tapi saya itu ketika posisi saya masih di sana itu saya bingung, saya nggak bisa bicara lebih dari diseminasi dan memberi contoh gitu. Nah, kebetulan alhamdulillah di minggu kemarin SK saya keluar kok memang ternyata saya ada di Sukatani. Nah, itu ingin saya menentukan bagaimana strategi saya ketika nanti saya kembali ke sana sudah posisi kepala sekolah resmi di sana. Jadi situasinya ini sekarang mungkin ibu masih ini ya PLT, kemudian ibu minjem kelas, ternyata di sana dilihat baru sebatas belum melaksanakan menerapkan yang sudah ibu sampaikan sebelumnya. Iya, Teman-teman khususnya kelas tempat saya pinjam gitu. itu tadi Harusnya kan satu kelas tadi. Oke, jadi itu harusnya kan situasinya. ada lah sedikit yang diikuti dari yang saya coba. Kira-kira itu yang mempengaruhi apa aja Bu? Kok bisa seperti itu? Kok dia hanya sebatas yang ibu diseminasikan aja? Kalau menurut pengamatan saya, kembali lagi karakteristik orangnya ya. Kemudian kemauan dalam dirinya. Saya sadar betul memang ilmu di guru penggerak ini sangat bermanfaat
untuk kita, tetapi tidak semua tempat, kan masih kuliah juga dia di PGSD-UT ya. Tidak semua tempat kuliah belajar tentang materi-materi hebat yang kita dapat di GP ini gitu loh. Jadi mungkin kalau dia bisa masuk guru penggerak, tergugah nih hatinya gitu. Tapi sekarang PR saya itu bagaimana mengimbaskan berbagi kepada rekan guru. Luar saya hanya sebagai teladan saja buat mereka, contoh gitu kan, contoh praktik baik gitu. Saya pikir gimana ya caranya, segan gitu ya Pak ya, nanti kesana kayak minterin gitu kan. Jadi baru sampai diseminasi tadi sama ngasih contoh ya Bu ya ke teman-teman yang lain. Jadi sudah pernah dicoba ini enggak? Kita kan pernah dapat ilmu di guru penggerak nih tentang karakteristik. Tadi kan Ibu sebut masalah karakteristik, mungkin karakteristik personelnya yang nggak mau berubah. Kan itu bisa kita runut ya, dari apa kemarin Bu, 5 sifat manusia itu loh, kenapa kok dia seperti itu, nah kita runut loh. Sudah pernah coba? Gimana Pak? Lupa saya. Yang itu loh, kebutuhan, kemudian kekuasaan, kemudian kebahagiaan, itu loh 5 kebutuhan dasar manusia itu. Karena kita kaitannya dengan karakteristik loh kemarin. Nah, sudah dicoba kira-kira, siapa tahu memang gajinya dia kecil, disuruh beban pekerjaan gede, mentok dia. Apa seperti itu mungkin kan? Nah, yang Ibu sudah sampai sejauh ini, sudah tahap pendalaman kondisi ini gimana di sekolah itu? Belum sih Pak, kalau saya yang menerapkan 5 kebutuhan dasar manusia itu, saya sih lebih ke karakteristik orangnya seperti itu, kemudian tidak ada kemauan diri, ketiga belum mendapatkan ilmunya gitu. Jadi dia belum tergugah untuk bergerak, untuk berubah gitu kan. Nah itu yang strategi apa yang ingin saya terapkan di situ. Kebetulan posisi saya sekarang nanti kan sudah jadi kepala sekolah di sana. Gitu. Mungkin nanti ada beberapa strategi yang bisa saya terapkan. Masih kayaknya banyak bener nih. Saya nggak pingin saya itu memaksakan sesuatu yang baru gitu loh. Saya tuh pingin rileks berjalan dengan program-program kegiatan yang saya lakukan untuk guru-guru di sana gitu. Tanpa memaksa. Saya pingin ada kesadaran sendiri loh dari mereka bahwa ini tuh memang benar loh ilmu ini dan harus kita terapkan. Jadi situasinya seperti apa yang Ibu harapkan setelah Ibu full masuk di situ? Nah, saya ingin guru tuh menyadari bahwa kan mereka masih berorientasi pada nilai. Saya ingin mereka itu memahami karakteristik muridnya, kebutuhan belajar muridnya, kemudian memberikan layanan belajar sesuai dengan kebutuhan murid, minat murid. Gitu loh. Kan yang terjadi sekarang ini materi sama, tugas sama, produk sama. Nah, gitu. Kalau anak yang tidak selevel dengan kawannya, maksudnya gini, kompetensinya ternyata di bawah kawannya, diberikan tugas yang sama, terus kan dia akan terus nilainya di bawah terus gitu loh. Tetapi kalau kita sudah analisis kemampuan anak pada materi yang diajarkan, kemudian memberikan model soal yang berbeda dengan rekannya, tentunya itu akan memberi nilai menghasilkan pemahaman tersendiri untuk anak itu gitu loh. Yang ada sekarang ya nggak tutup mata, kemudian ya udah deh, yang penting saya udah buat soal, saya udah ngajar, saya udah dapat nilai. Ketika bagi rapot bingung nilainya kok drop terus anak ini gitu kan. Nah itu kalau menurut Ibu nih, ya setelah Ibu bahas banyak tadi keinginan Ibu seperti itu. Nah jadi apa saja yang bisa membuat itu semua terwujud tuh setelah Ibu masuk ke dalam? Mungkin ya teknisnya seperti apa Ibu? Yang pertama, saya mungkin nanti akan kembali menghidupkan KKGS ya, kelompok kerja guru di sekolah. Saya akan buat kegiatan rencana program atau jadwal tuh 2 minggu sekali di hari Sabtu. Kemudian memang benar aktivasi PMM di sekolah saya itu belum banyak ya, maksudnya belum banyak yang buka modul. Padahal modul PMM itu sangat bermanfaat sekali dan sama dengan pendidikan di GP ini materinya. Nah di situ rekan saya nanti
saya akan membuka PMM itu 2 minggu sekali, kemudian mengkancah bersama modul-modulnya. Saya berharap sih ada, namanya orang ya, kalau mendapatkan ilmu yang baru itu kan pasti ada sih nanti terpikirkan seperti itu. Kemudian saya akan meminta penguatan dari pengawas sekolah, gitu kan. Kemudian mungkin nanti ada dari rekan guru penggerak yang sudah pernah lulus, kita bisa berbagi praktik baik mengajar mereka bagaimana. Saya sih itu sih yang apalagi nanti, tapi mungkin dalam waktu dekat ini hanya menyelesaikan program rapot dan UAS dan bagi rapot ini sih Pak. Jadi akan segera saya obrolin dulu nih nanti setelah UAS ini saya obrolin dulu dengan guru rencana saya itu. Oh baik, dari skala prioritas tadi yang tindakan mau Ibu lakukan sudah jelas ada 2 tadi kan, KKGS dulu sekali sama aktivasi itu PMM itu. Nah menurut Ibu nih dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Ibu saat ini dalam pencapaian tujuan Ibu tadi di sekolah yang baru sekarang ini? Kayaknya belum nyampe 5 deh Pak. Belum nyampe 5. Bisa 3. Ya saking saya tuh masih minim banget gitu ya. Masih meraba-raba ya. Ya awalnya kan action saya kan memang saya terbatas karena saya di situ hanya seorang guru gitu ya. Kalau mau terlalu banyak, saya untuk mengumpulkan guru saja saya tidak berani, harus izin dulu dengan kepala sekolah. Tetapi insya Allah ketika saya sudah menjadi kepala sekolah di situ, saya punya hak untuk membuat program sendiri di situ dalam upaya meningkatkan kompetensi guru. Gitu. Oke. Nah terus menurut Ibu nih, ada nggak hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan itu? Oh pasti. Yang pertama sekali itu karakteristik orang, karakteristik gurunya. Ada kan seperti yang kita dengar ketika waktu di 1.2 ya, elaborasi itu ya. Ada saja dalam kegiatan kita itu ada lagar itu tadi, yang nggak pingin tahu, yang nggak mau ikutan, tetapi ngedumel gitu kan, pasti ada. Gitu kan. Jadi, tetapi saya tidak mengesampingkan itu. Saya berharap saya tetap berpikiran positif bahwa mereka mau. Kemudian kalaupun yang tidak mau biarkan saja mereka jadi penonton. Saya ngajak yang mau saja gitu kan. Tapi kan lama-lama kalau dia memang tetapi memang sulit. Tantangan saya membangunkan orang dari posisi nyamannya itu nggak mudah tanpa ada motivasi sendiri dalam dirinya gitu. Cara kami saya nih untuk memberikan kesadaran bahwa mereka melakukan itu bukan karena takut dengan saya. Saya ingin itu mereka melakukan itu karena kesadaran mereka, pengabdian mereka sebagai guru, tugas dan tanggung jawab mereka sebagai guru. Itu sih yang ingin saya saya lakukan gitu. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu untuk memperbaiki itu gimana? Itu tadi rencana saya pertama. Dalam waktu dekat nih ya? Dalam waktu dekat ini karena kita ini sudah ketemu dengan UAS, ujian akhir semester, kemudian kita nanti akan sibuk dengan rapat kenaikan kelas, belum ya, rapat bagi rapot ya. Nah, tapi nanti mungkin saya selipin sebelum libur, saya adakan pertemuan dulu rapat koordinasi tentang rencana-rencana saya ke depan. Tentunya harus saya jabarkan sekarang karena ketika masuk di Januari saya sudah punya konsep, mereka sudah tahu konsep saya seperti itu. Mungkin nanti sharing pendapat. Jika apa yang ingin saya tawarkan, ingin saya terapkan, apa tanggapan mereka begitu. Rencana-rencana mereka bagaimana dengan kegiatan yang akan saya lakukan. Tapi untuk misalnya nanti ada yang tidak bersemangat ya, saya tidak perlu melihat yang tidak semangat, tetap saya coba dulu jalankan kan gitu. Jadi kalau kita runut ulang, mungkin target Ibu awal Januari nanti sudah mulai berprogres untuk merubah ya Bu ya. Tentang karakteristik teman-teman di sekolah yang baru tadi. Baik, nanti kita akan lihat lagi. Jadi biar kita nanti tahu dalam waktu 1 bulan ke depan awal Januari. Jadi kalau sudah ada progres atau belum, nanti saya gimana biar kita tahu Bu, supaya kita ada tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini.
Oh, nanti gini, jadi di awal tahun itu nanti Januari itu setelah saya menerapkan 1 kegiatan, 2 kegiatan mungkin di bulan Februari, tentunya kan tiap program kegiatan itu ada tindak lanjutnya, produknya gitu kan. Ya. Nah, dari situ nanti saya akan menganalisis keberhasilan dari program yang pertama, program yang kedua, seperti itu. Nanti kita ngobrol lagi deh, saya Oh, ngobrol dengan Bapak. siap. Saya Oke. butuh juga sih masukan gitu kan dari kegiatan Setuju. yang saya lakukan itu. Baik, setuju Bu. Jadi terus menurut Ibu nih, kira-kira kalau single factor kan agak susah nih di alas yang baru atau di hutan yang baru, Cur. Jadi kira-kira nih yang perlu dimintain dukungan untuk menjaga komitmen Ibu itu kira-kira nanti siapa? Ada nggak yang Ibu pegang di sekolah yang ada itu? Kalau yang di sekolah itu tentunya ya guru-guru yang muda ya. Guru yang muda itu akan saya oprak-oprak dulu lah bahasa kita kan. Karena mereka kan punya semangat gitu kan. Punya semangat, motivasi harusnya. Nah, itu yang pertama. Mereka dulu nih yang saya oprak-oprak, baru yang senior-senior. Bukan berarti hanya yang muda dulu baru yang tua, tetapi semua perlakuan tuh saya terapkan sama dengan semua guru. Hanya mungkin tagihannya lebih banyak ke yang muda dulu untuk memotivasi yang tua gitu kan. Kemudian yang kedua, saya akan meminta bimbingan dari pengawas saya, pengawas sekolah, untuk bisa memantau setiap kegiatan kami, karena itu dulunya memang setiap ada acara di sekolah itu memang harus kita lakukan ke pengawas pembina. Bagaimanapun sebagai penguatannya pengawas pembina yang punya wewenang di situ juga kan, selain saya sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus pemimpin sekolah di situ. Wah, luar biasa bener ini Bu, ini komitmen Ibu. Jadi saya lihat komitmen Ibu ini adalah berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, terutama yang masih muda-muda nih, yang masih segar-segar. Semoga bisa terwujud lah komitmennya Ibu nanti. Ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, maaf, kira-kira yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini apa? Yang dapat saya simpulkan, saya segera menyusun rencana kegiatan saya, rencana action saya. Yang pertama, setelah menyusun itu akan saya sampaikan pada rapat koordinasi dalam waktu dekat, sehingga rekan guru akan memahami rencana-rencana saya di awal tahun depan. Kemudian biar nggak kaget gitu ya. Selanjutnya nanti di Januari harus benar-benar kita laksanakan. Jadi jangan cuma rencana action plan aja gitu, tetapi nggak ada actionnya gitu kan. Harus saya laksanakan segera, kemudian saya tindak lanjuti, monitoring dan evaluasi, kemudian saya konsultasikan dengan pengawas pembina saya, bagaimana progresnya ke depan. Juga saya butuh dorongan dan motivasi dari beliau, bimbingan juga, petunjuk juga sebagai pengawas pembina. Itu saja Pak. Wah, keren. Sambil saya menerapkan PMM itu tadi kan? Iya, penghijauan PMM lah Bu bahasanya. Betul, menghijaukan PMM. Iya, keren sekali Bu. Jadi semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat ya Bu diskusi kita hari ini. Ya, makasih Pak Bambang atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga saya makin percaya diri nih untuk action rencana saya nih. Oke, semangat lah pokoknya. Semangat terus. Salam, makasih. Waalaikumsalam Bu. Kabarnya ini kok kayaknya ada yang ganjel gitu kelihatan dari wajahnya. Tadi jalan saya lihat kok beda. Iya Bu, mohon maaf. Bolehkah saya minta waktu sebentar untuk sekedar sharing dengan anak didik saya di kelas Bu? Monggo Pak, silakan. Mari. Siap. Mari, silakan. Mau izin kalau di bangku depan tata usaha itu boleh Bu? Agak sepi kayaknya, enak teduh. Boleh, mari kita ke sana. Saya juga ini ada waktu kok untuk Pak Bambang. Siap, baik. Gimana? Ada apa ini sebenarnya? Gini loh Bu, saya ini kok
ngerasa pada saat akhir-akhir ini setelah wabah COVID melanda ini, minat siswa belajar di kelas ini kok mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Artinya banyak hal yang harus kita lakukan untuk mengalihkan anak-anak ini dari HP-nya. Jadi ininya dia lebih tertarik dengan HP-nya dibandingkan dengan apa yang kita ajarkan di kelas, Bu. Gitu ya. Jadi Bapak merasa sepertinya anak-anak kurang minat belajar ketika di kelas, tapi malah asik HP gitu ya Pak ya? Iya Bu, benar. Jadi hampir siswa di kelas itu kan membawa HP. Iya. Jadi ya karena bawa HP tadi mungkin dia lebih sering intensitasnya di kelas itu pas nyimak pembelajaran guru, kadang ya nyuri-nyuri WA ke temennya, atau kadang ya nggak ketahuan kan main game, browsing. Nah jadi ini kejadian yang saya alami di sekolah sekarang Bu, anak-anak agak sulit fokus pembelajarannya karena itu tadi di HP itulah gitu loh. Oh, gitu. Oke. Lalu dari pembicaraan kita ini nanti kira-kira apa yang Pak Bambang harapkan dari hasil dari pembicaraan kita pada hari ini? Jadi saya tuh ingin Bu, anak-anak ini dapat lebih fokus lagi di dalam pembelajaran dan mendapatkan prestasi tertinggi di sekolah. Meskipun dalam dunia memang sekarang ya tidak bisa kita pungkiri lagi, HP ini kan kayaknya sudah menjadi hal yang jamak di anak-anak. Apalagi kita levelnya SMK, SMA, kayaknya kalau ngembawa HP malah orang tuanya yang protes, nggak bisa ngontrol anaknya lah dan lain-lain. Gitu Bu. Iya, begitu Pak ya. Iya. Terus kalau menurut Pak Bambang nih, anak-anak yang punya minat belajar di kelas itu, walaupun mereka bawa HP itu kriterianya seperti apa? Ya, Kalau di anak-anak. jadi gini Bu, saya itu kalau ngelihat anak, saya sudah berpikir sebenarnya bagaimana cara bahwa HP itu nanti bisa lebih bermakna bagi anak-anak di dalam mendukung proses belajar dia di kelas. Karena kemarin saya coba, artinya ada salah satu materi yang saya berikan, kalau nggak salah kemarin itu pengelolaan bengkel nih. Saya minta anak-anak itu materinya nggak saya kasih dari buku textbook karena memang sangat terbatas kan referensinya. Jadi saya suruh nyari di Google, ada dari YouTube juga ada. Itu di situ dijelaskan ada alur penerimaan servis di bengkel mobil Toyota. Nah, jadi anak saya suruh ngembangkan dari situ dan alhamdulillah ternyata responnya kok begitu kita coba pakai HP itu sebagai media, anak-anak ini bagus gitu Bu. Oh, Masya Allah ya, bagus. Jadi mereka sangat antusias kalau dikasih HP gitu. Iya, Suruh cari sumber Nah, belajar dari HP. Gitu. pelajaran yang kita kaitkan dengan HP itu luar biasa animonya gitu loh. Iya, jadi kalau di kondisi Pak Bambang yang sekarang itu yang untuk menuju supaya semua anak itu antusias semuanya seperti itu, anak-anak itu ada di kondisi kalau semua nih, kalau seluruh anaknya antusias kan 10 ya misalnya. Nah, kalau kita kasih nilai 0 sampai 10, kalau seluruh anak yang antusias itu berarti 10. Nah, di kondisi sekarang anak-anak yang sudah antusias itu di kondisi berapa? Saya itu bisa sampai 6 lah bisa masuk lah 6 itu. 6. Harapan Bapak? Jadi harapan saya nanti setelah yang saya coba lakukan nanti, saya kan pengen mencoba membuat inilah media yang saya desain nanti seperti yang kemarin di pembelajaran berdiferensiasi, contohnya saya kan elektrikal kendaraan ringan nih, listrikan. Ya. Salah satu materinya yang saya ajarkan kemarin kan pemeliharaan pengapian konvensional mobil. Jadi busi bisa nyala itu bagaimana untuk memacu pembakaran di mobil. Jadi saya perangkat pembelajarannya saya bagi karena ada anak-anak yang tipenya kan agak beda sih Bu. Yang memang visual ya memang cocok dengan HP kayak gitu. Kemudian yang audio ya bisa juga masuk, tetapi kalau yang kinestetik tetap dua hal tadi tambah lagi kita harus tangannya harus gerak, kita kasih trainer baru dia oke gitu Bu. Jadi rencananya saya akan sesuaikan dengan pembelajaran ini dengan perencanaan pembelajaran yang mewadahi dan membuat lebihlah porsi penggunaan HP sebagai media pembelajaran Bu.
Oh begitu ya. Ya, Jadi apa intinya nanti tetap berdiferensiasi dan anak itu tetap antusias dengan iya, pembelajaran yang Bapak sampaikan ya Pak ya. iya Bu, Sehingga itu mereka, rencana saya sehingga itu. mereka bisa sampai pada posisi ideal begitu kan ya Iya Pak ya. Bu, iya Bu, betul itu Bu. Oh ya. Kemudian ini menurut Bapak ini kapan Bapak akan mulai itu apa namanya perencanaan pembelajaran ini dan Bapak akan kapan mulai melaksanakan pembelajaran ini? Jadi rencana saya nih Bu, kan ini minggu-minggu ini kita agak longgar nih. Nah, Hmm. planning saya kan pertama jelas, saya merancang metode pembelajaran yang menggunakan HP sebagai media. Hmm. Yang kedua, saya nanti akan untuk apa istilahnya ya, kalau saya kan didik nggak terlalu pinter lah, saya masih perlu belajar. Saya nanti perlu bimbingan dari guru TIK di sekolah, namanya Ibu Tantri di Lab Simdik. Ya mumpung pas kita sedang tidak ada KBM, tidak ngawas, ya minggu-minggu inilah 2 hari lagi mungkin saya akan segera memulai konsultasi dan belajar dari Bu Tantri untuk media pembelajaran ini. Gitu. Ya, jadi Bapak sudah ketemu ya Pak, kapan mulainya, kemudian strateginya seperti apa, Siap. dan dengan siapa Bapak akan berkolaborasi untuk mendukung pembelajaran ini gitu ya Pak ya, Iya Bu. dengan Tantri tadi ya. Iya Bu Tantri ya. Ya, Siap. oh ya baik Pak, Alhamdulillah ya Pak ya. Iya Bu. Ini sebenarnya sudah ketemu ya Pak ya solusinya ya Pak ya. Iya Bu. Bapak bisa apa namanya berkolaborasi Iya. dengan Bu Tantri untuk merencanakan pembelajaran yang dengan HP, kemudian Iya. mendiferensiasikan materi Iya atau konten, sesuai iya kontennya. dengan apa kebutuhan siswa gitu ya Pak ya. Iya Bu. Nanti rencananya itu. Kemudian gini nih Pak nih yang terakhir nih, kita kan sudah sampai pada ini ya Pak ya, pada hampir tapi belum akhir nih. Tadi sudah strategi sudah, kemudian waktunya kapan dilaksanakan juga sudah. Sekarang gimana rasanya di Pak Bambang setelah kita ngobrol-ngobrol ini, apa yang Pak Bambang dapat dari pembicaraan kita ini? Jadi ya saya agak lebih belum Bu sebenarnya, kan saya sudah punya ide tapi kayaknya mau melaksanakan sendiri itu kayaknya nggak ada yang diajak sharing, asalnya waduh takut nanti salah. Jadi kalau udah seperti ini kan Bu Rida, saya mendapat pencerahan, artinya memang saya bisa menggali apa yang memang saya bisa lakukan buat anak-anak didik, terutama untuk mengeksplor materi dengan murid-murid saya menggunakan media HP atau gadget sebagai bahan sumber belajar anak-anak itu. Iya begitu ya Pak ya. Oke Pak Bambang, selamat berkolaborasi dengan Bu Tantri, selamat melaksanakan pembelajaran baru, dan nanti kita ketemu lagi ya Pak setelah Bapak ini melaksanakan ini ya. Untuk saya ingin juga tertarik untuk mendengar gimana setelah Bapak sudah melaksanakan pembelajaran seperti rencana Bapak. Oh, insya Allah Bu. Jadi mungkin minggu ini kan saya akan coba membuat perencanaan pengajaran, kemudian saya akan koordinasi belajar ke Bu Tantri. Mungkin minggu depan lah saya, kalau Ibu nggak keberatan, bisa minta waktunya kembali untuk mencoba mereview apa yang sudah saya laksanakan dan mungkin bisa memberikan masukan atas apa yang sudah saya kerjakan di dalam kegiatan pencarian materi ini. Oke Pak, siap. Saya siap mendengar dari hasil yang Bapak sampaikan. Baik Bu, mungkin untuk hari ini sudah banyak yang saya pelajari dari Ibu nih. Mungkin ya itu tadi, mohon maaf nih waktunya sudah saya ambil yang untuk istirahat ini, untuk ngobrol-ngobrol di dalam forum ini. Jadi, mohon maaf. Saya mau izin juga nih, kebetulan ada jam setelah ini nanti. Ya, silahkan Pak. Silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Pak Bambang. Oke. Waalaikumsalam Bu Rida, apa kabarnya? Oh boleh. Yuk di mana Bu?
Di mana aja deh, di ruang saya ya Bu, ruang kantor ya. Biar enak kita ngobrol, yuk. Mhm. 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 Iya. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mmm. Mhm mhm. Mhm. Oh gitu. Mhm. Baik. Jadi, dari yang saya tangkap dari cerita Ibu tadi, mmm, masalah yang Ibu hadapi adalah kita lagi nerapin pembelajaran berdiferensiasi ya, kemudian di awal Ibu, eee, mendiagnostik kemampuan awal pada materi gitu kan, dan berharap pada produknya nanti anak akan beragam sesuai minat. Tetapi pada kenyataannya anak-anak ini mengumpulkan produk kok seragam gitu, karena ketika ditanya, eee, "Kenapa nggak sesuai minat kalian?" Ternyata mereka yang ikut-ikutan kawan. Kalau saya pahami anak-anak itu belum pede kali ya, kalau dari jawabannya tadi ke Ibu ya, belum pede dengan dengan kemampuan mereka sendiri. Nah, terus yang saya ingin tahu sejauh mana Ibu ketika menggali kebutuhan anak itu kalau tadi kan Ibu kan diagnosis awal pada kemampuan awal atau kemampuan belajarnya ya, kesiapan belajarnya atau readiness-nya ya. Kemudian kalau untuk, bakat minat Ibu sudah melakukannya kah? Mhm. 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 Oh, baik. Dari tindak lanjut Ibu mengidentifikasi minat anak yang tadi hanya melalui wawancara, adakah pernah Ibu, mencoba mempraktekkan gitu, memberikan tugas sebelum, eee, tugas akhir nih ya, kalau kita kan tugas akhir nih di diferensiasi produk ini, untuk tugas kesehariannya dulu, berupaya mungkin, pribadi ya, tagihan pribadi itu yang sesuai dengan minat mereka gitu, sudah belum Bu, kira-kira? Oh,
Hmm. Mhm. Nah, iya sip. Kalau saya sih kayaknya setuju tuh dengan ide itu. Sebelum kita menagih produk akhir dari anak-anak pada materi itu, apa rencana Ibu tadi bekerja sama dengan pembina ekskul untuk bisa memberikan tugas-tugas sesuai bakat minat mereka, kemudian kita mendapatkan informasi sambil melihat hasil produknya ya Bu ya. Nah itu mungkin yang untuk sebagai latihannya, sehingga pada produk akhir nanti sesuai dengan harapan kita seperti itu ya. Nah selanjutnya apa saja rencana atau action plan Ibu yang akan dimulai dalam waktu dekat ini? Selain tadi, hmm? Hmm. Ya. Hmm. Hmm. Ya, ya, ya. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Nah, baik. Uh, dari pembicaraan kita tadi sudah kita tangkap bahwa Ibu menyadari ya sebenarnya ada langkah yang terlewatkan ketika Ibu melakukan diferensiasi produk itu tadi ya. Belum melatih anak sesuai dengan bakat minat, kemudian bekerja sama dengan guru pembina ekskulnya ya. Nah itu tadi berarti Ibu menyadari untuk action plan yang ke depan, memulai lagi langkah-langkah ini dari awal. Selanjutnya Ibu akan sering menerapkan apa pengumpulan tugas sesuai bakat minat sehingga tercapai nih ya diferensiasi produk itu tadi. Nah, selain guru pembina ekskul, kira-kira pihak mana lagi yang bisa Ibu minta tolong untuk bisa bekerja sama nih dalam menciptakan mewujudkan impian Ibu tadi nih, tujuan Ibu tadi? Hmm. 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 Ya, 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 ya. Iya. Nah, kemudian menurut Ibu menurut Ibu persen ketercapaiannya nanti dengan cara kolaborasi itu seperti apa sih harapan Ibu gitu? Optimisme Ibu terhadap ini?
sip, ya. Iya iya. Iya, betul. Ada progresnya ya dari 2 ke 8 ya. Tentunya, maksud saya bertanya itu, memotivasi Ibu nih, sebesar apa sih kemauan dan semangat kita untuk melaksanakan kegiatan itu? Kalau kita sudah punya rentang yang ingin kita capai. Kalau namanya 100 nggak mungkin ya, Bu, ya. Pasti saja ada anak kita yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, tetapi, dengan begini Ibu paham dengan kemudian, menyadari kekuatan-kekuatan yang ada di sekitar untuk membantu Ibu tujuan Ibu. Nah, dari obrolan kita tadi nih, kira-kira Bu Rida sudah bisa memutuskan solusi dari masalah Ibu tadi? Apa saja tuh, Bu? Iya. Mhm. 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 Iya. Mhm mhm. Iya. Sama-sama Bu Rida, artinya pembicaraan kita kali ini membuka membuka apa ya, wawasan Ibu lebih luas lagi. Pada dasarnya Ibu sebenarnya ada loh solusi dan strategi untuk menyelesaikan masalah, cuma selama ini hanya butuh teman ngobrol aja tuh untuk bisa menggali lagi gitu kan ya. Ya, makasih dengan rencananya, tapi saya tunggu nih progresnya di ke depan nanti. Saya bisa dihubungin dari action plan yang Ibu buat sekarang, kemudian pada actionnya nanti, pelaksanaannya nanti, bagaimana progresnya gitu. Dari ketercapaian dari 2 menuju 8 tadi bagaimana progresnya gitu ya Bu ya. Siap, siap, siap. Siap Bu. Sukses selalu. Semangat. Ya. Iya, sama-sama Bu Ida.